Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Syarif AB, Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau biasa disingkat KHNA, dan di medsos YouTube Sekret Finansial di bawah pimpinan Bapak Ahmad Junaidi SA. Masih berkait dengan perihal masalah pinjol ya. Walaupun di tahun 2023 ini merupakan tahun yang sudah artinya tahun ini harusnya masyarakat sudah bisa melewati masa-masa yang dikategorikan sulit di antara tahun 2020, 2021, 2022 ya. Karena masa setahun itu adalah tahun pandemi yang sangat berdampak pada masyarakat gitu kan. Dan pada saat tahun itu memang banyak masyarakat yang menggunakan layanan pinjol. Dampaknya juga cukup luar biasa, khususnya dari layanan pinjaman online yang ilegal. Namun akhir-akhir ini tekanan pun tidak signifikan turun ya, bahkan ada beberapa kriteria yang ternyata malah meningkat, yaitu khususnya yang berkaitan dengan layanan aplikasi legal atau resmi. Nah, di mana layanan pinjaman online yang legal itu mereka sedang berupaya untuk mengambil haknya dari nasabah yang tertunggak atau nasabah gagal bayar, yaitu dengan cara menurunkan desi lapangan, di mana peran dari desi lapangan pun tidak bisa kita pungkiri ya. Mereka adalah sekelompok masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan, walaupun pekerjaannya juga adalah berisiko mendapatkan penghakiman sosial gitu kan, dimana orang yang menagih utang itu dikategorikan kurang baik lah, seolah-olah seperti itu ya. Padahal hal itu pun merupakan bagian dari pekerjaan juga, mengingatkan, memberitahukan, dan mengambil haknya orang lain, dimana ada hak yang tersimpan di orang lainnya gitu ya. Untuk kategori penyesuaian masalah, kita harus bisa membaca dan memahami terlebih dahulu permasalahannya itu seperti apa, baik dari kriteria pinjamannya, baik dari kriteria pemberi layanan pinjamannya, maupun dari metode ataupun sistem-sistem yang ada di dalamnya, termasuk penagihan-penagihan yang dikategorikan masih meresahkan dan berdampak buruk juga terhadap masyarakat yang menjadi nasabah, khususnya nasabah gagal bayar ya. Tentu harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman atau masyarakat pengguna layanan pinjol itu sendiri kan. Karena tekanan yang terjadi pun tidak hanya dominan di komunikasi, atau kekhawatiran dan ketakutan itu juga akan muncul pada saat teman-teman akan lebih merasa was-was pada saat adanya informasi-informasi akan adanya kedatangan desi lapangan, gitu kan. Nah, di sini yang harus bisa dipahami oleh teman-teman adalah, mohon maaf ya, saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Yaitu teman-teman coba pahami masalahnya teman-teman dengan mengevaluasi catatan hutangnya. Nah, dari catatan hutang itu ada beberapa hal yang bisa teman-teman coba perhatikan lebih dari diri teman-teman sendiri. Satu, masalahnya mau diselesaikan dengan pembayaran atau tidak. Yang kedua, mau diselesaikan dengan cara yang seperti apa. Dan mungkin diantaranya juga ya, mohon maaf ya, ada istilah mau menyesuaikan dengan sendirinya atau dengan
pihak lain. Itu yang harus dievaluasi dan dipahami serta diperhatikan oleh teman-teman. Nah, lalu dari situ nanti akan teman-teman coba pahami juga. Kalau misalkan ada kriteria untuk menyelesaikan, teman-teman juga harus perhatikan dan pahami kapasitas kemampuan teman-teman yang sebenar-benarnya. Sehingga nanti akan ada pemikiran dan pemahaman untuk menerapkan cara penyelesaian dari utangnya itu kira-kira. Dan apabila ada, saran saya sih ini, pada saat teman-teman merasa tidak ada kemampuan untuk mengevaluasi, untuk menyesuaikan dan mengendalikan dampak ataupun tekanan yang terjadi, ya silakan teman-teman harus bijak untuk melakukan apa nih gitu kan, selain dari kapasitas kemampuan teman-teman sendiri. Tentu teman-teman harus juga berpikir jauh ke arah itu, karena pada saat teman-teman tidak ada kemampuan untuk menyesuaikan, bukan nggak mungkin tekanan mental itu pun akan semakin menekan teman-teman sendiri. Kalau dulu saya pernah mengatakan bahwa itu sugesti itu akan semakin menyerang diri sendiri gitu, dan akan semakin menyerang mental teman-teman. Pada saat mental teman-teman itu terdampak, sebagian besar kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman kemungkinan besar akan terbengkalai. Yang tidak ada kaitannya dengan hutang pun nanti akan terdampak gitu. Misalnya teman-teman yang biasa aktif di kegiatan baik itu sosial maupun pekerjaan, akhirnya merasa bad mood atau artinya tidak relax dengan melakukan kegiatan umum lainnya karena tertekan mental gitu. Disitulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Dan kalau memang teman-teman menganggap bahwa permasalahan ini cukup pelik, cukup rumit, baik itu dari sisi aturan, baik itu dari sisi kenyataan yang terjadi, ya memang dari kriteria itulah yang sulit untuk dipahami. Karena walaupun adanya aturan, walaupun adanya hal-hal yang berkaitan dengan satu ketentuan yang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat, tapi aturan itu pun juga tidak bisa mengesampingkan adanya hak-hak pihak lain, gitu kan. Dan ada beberapa aturan yang ternyata, mohon maaf, pernah disampaikan oleh pimpinan kami juga, ini peraturan yang lucu atau mandul gitu ya. Mohon maaf, bukan mandul sih, ditanya gini, peraturan itu peraturan yang lemah gitu kan. Karena dalam setiap aturan itu harusnya ada sanksi, harusnya ada kekuatan untuk menegaskan bahwa apabila adanya ketentuan yang dilanggar ataupun tidak diikuti oleh pihak yang seharusnya ikuti aturan itu, ada sanksinya, dan sanksinya itu ya harus tegas. Ada tindakan tegas untuk menindaklanjuti dari pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi fakta di lapangan, beberapa hal yang dilanggar oleh banyak pihak ternyata tidak mudah diterapkan. Itu sih yang kami pahami, gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah pada saat teman-teman mengalami masalah hutang, saran kami teman-teman evaluasi hutangnya, evaluasi karakteristik dari layanan pemberi hutangnya, dan pahami juga sistem-sistem yang ada di dalamnya. Karena besar kemungkinan sistem dari satu perusahaan pemberi layanan dengan sistem pemberi layanan lainnya itu pasti berbeda kok. Pasti berbeda, dan bagaimana teman menyikapinya ya harus benar-benar dipahami. Dan itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Hanya dengan hanya dengan mendengar ungkapan dari orang lain, hanya dengan melihat video ataupun konten dari orang lain, ataupun adanya pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh teman-teman, itu akan semudah diterapkan pelaksanaannya gitu kan. Itu tidak akan semudah itu, karena banyak orang yang sudah mengadu kepada kami, walaupun dia sudah memahami, sudah mengetahui adanya hal-hal tersebut, tapi faktanya teman-teman masih banyak yang tidak mampu menyesuaikan itu. Nah, karena itulah saran saya, teman-teman betul-betul bijak untuk memahami, bijak untuk menyesuaikan, dan bijak untuk mengendalikannya.
dan diharapkan dari semua itu bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi anggapannya itu sebuah masalahnya teman-teman. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada ungkapan yang kurang berkenan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Apabila teman-teman menghendaki ataupun mengharapkan adanya peranan dari pihak lain yang bisa membantu permasalahan teman-teman, saya sarankan pihak tersebut adalah pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, karena setiap rujukan dukungan itu juga betul-betul harus ada penanggung jawab ataupun betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena kembali lagi perihal masalah yang terjadi itu akan kembali lagi kepada teman-teman sendiri. Dan apabila pertanggungjawabannya itu lemah, tentu dampak buruk akan kembali menyerang teman-teman. Itu kira-kira ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.